Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti dengan NIM 40421066, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Yang pertama ada pengertian studi kasus. Menurut Harwell 2015, pengertian studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya pada kehidupan nyata, sebuah kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang mendalam. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok, atau lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dan yang kedua ada tujuan dari studi kasus. Yang pertama ada tujuan secara umum dan secara spesifik. Tujuan secara umum dalam penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan kekhasan suatu individu, kelompok. Selain itu juga studi kasus dapat memberikan penekanan pada analisis suatu kasus hanya dengan menggunakan sedikit jumlah kejadian atau fenomena pada sebuah penelitian. Dan yang kedua ada tujuan studi kasus secara spesifik. Tujuan utama dari studi kasus yang bersifat introspektif adalah untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa-peristiwa diinterpretasikan oleh orang yang mengalaminya untuk memberikan kualitatif terhadap hasil penelitian studi kasus. Introspektif ini sebagai suatu kajian pada perlu menyajikan pengalaman yang cukup unik untuk mewakili suatu yang dijabarkan pada penelitian. Tiga, ada ciri-ciri penelitian studi kasus. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan utama. Dan yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Dan yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan yang fakta pada keadaan kejadian pada peristiwa tersebut. Dan yang keempat ada menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Dan yang terakhir ada menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian. Dan yang keempat ada langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang pertama ada pemilihan kasus. Pemilihan kasus pada penelitian studi kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang, sehingga dari penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sebagai prosedur dan dapat mencapai tujuan dari penelitian. Dan yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, wawancara, atau analisis dokumen, survei, dan lain sebagainya yang bisa digunakan pada penelitian studi kasus. Ada analisis data. Analisis data dapat dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, dan setelah itu data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasikan untuk mengklarifikasi temuan-temuan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan harus jelas sehingga tidak menimbulkan keracuan pada analisis data. Dan yang keempat ada perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklarifikasi. Perbaikan ini juga bertujuan untuk menguatkan atau menyempurnakan dari hasil penelitian. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku, efektif, dan efisiensi, dan jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan dari penelitian tersebut agar dari pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut digunakan pada masyarakat atau secara umum. Jadi kesimpulan studi kasus merupakan salah satu dari sekian banyak metode pencarian kebenaran yang tentu hasilnya sama, yang berupa kebenaran tentatif yang
yang jelas dari kekurangannya. Studi kasus juga dianggap sebagai metode penelitian yang cukup penantang dan sangat tepat untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam fenomena sosial budaya untuk selanjutnya diangkat dari permukaan sehingga menjadi pengetahuan yang publik. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.